Allahu 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 Allah Allahu Allah. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a amma ba'd. Abu Imam Masjid yang kita muliakan, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bahagian daripada indahnya surga. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah akan orang-orang yang muttaqin. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam tamannya surga tersebut terdapat beberapa sungai daripada air yang tidak pernah asin. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Pula di dalam taman surga itu terdapat beberapa sungai daripada susu yang rasanya tidak pernah berubah. Wa anharun min khamarin ladzatin lisyaribin. Dan beberapa sungai yang airnya berupa khamar, yaitu anggur, ladzatin lisyaribin, yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa. Pula beberapa sungai yang airnya daripada madu yang sangat bersih. Wa lahum fiha min kulli thamarat. Bagi mereka ahli syurga dipersiapkan oleh Allah berbagai macam bentuk buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim. Pula ampunan daripada Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar. Samakah dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka? Wasuqu ma'un hamimah. Orang-orang di dalam neraka disuguhkan berupa air yang sangat mendidih. Faqatta'a am'a'ahum. Maka terpotong-potonglah akan segala ususnya. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kemewahan. Tentunya semua manusia, apapun agama keyakinannya, apapun bentuk pekerjaannya, siapapun dirinya, dimanapun tempatnya, tentu semua kita akan berangan-angan ingin menjadi ahli surganya Allah. Tapi yang perlu kita ingat sidang jamaah Jumat rahimakumullah, rupanya tidak semua hamba Allah, walau dianya itu termasuk bahagian daripada mukmin, dapat memasuki surganya Allah. Karenanya jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dengan sabdanya. Apa peringatan Rasulullah? Salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan pernah memasuki surganya Allah. Siapa 3 golongan manusia tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, al-'aqu liwalidayhi. Itulah orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya.
Yang kedua kata Rasulullah, wad-dayyus, yaitu seorang suami ayah yang dayus. Dan yang ketiga adalah warajulatun nisa, laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, golongan yang pertama yang tidak akan pernah menikmati surga, bahkan tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati wanginya bau surga, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengirimkan kedua orang tua kita dengan nama beliau. Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala atas perintahnya. Itu membuktikan satu kemuliaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah, memerintahkan oleh Tuhan engkau bahwa tidak engkau menyembah kecuali akannya Allah. Wabil walidaini ihsana. Ulah Allah memerintahkan kepada kita dengan berbuat baik terhadap kedua ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika sampailah mereka di sisi engkau, hidup dalam usia lanjut, ahaduhuma salah satu dari kepada keduanya, au kilahuma ataupun keduanya, fala taqul lahuma uff, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan dengan kalimat ah. Wala tanharhuma, janganlah sekali-kali engkau membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah bagi keduanya dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Waghfir lahuma janahad dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah bagi keduanya akan sayap-sayap kehinaan. Artinya rendahkanlah dirimu di sisi keduanya. Minar rahmah, dengan penuh rasa kasih sayang. Waqul, dan doakanlah mereka. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Tuhanku, kasihanilah keduanya, kedua orang tuaku ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ya Allah, tak kala aku masih di dalam keadaan kecil. Siapapun kita sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tanpa perjuangan orang tua, pastinya kita tidak akan merasakan keindahan dan kemewahan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Berhasilnya kita hari ini dengan berkat perjuangan orang tua kita. Kita menjadi pejabat, kita menjadi saudagar kaya, kita menjadi alim ulama dan sebagainya. Itu semuanya berkat daripada perjuangan kedua orang tua kita. Doa para ulama memang mustajabah, doa para aulia memang mustajabah, tapi ketahuilah doa kedua orang tua jauh lebih mustajabah daripada doanya para ulama. Subhanallah. Karenanya Rasulullah mengingatkan kita, riyadallah biridal walidain, keridaan Allah berdasarkan atas ridhanya kedua orang tua. Suhtullah bisuhtil walidain, murkanya Allah pula berdasarkan atas murkanya kedua orang tua. Bahkan di dalam hukum syara, ketika kita melihat taratubnya kewajiban, bila seorang anak memiliki harta, bahkan dia sudah sampai kepada tingkat wajibnya melaksanakan amal ibadah haji, bila dia pergi haji, maka tidak meninggalkan biaya di dalam memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya,
andai kata dia memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, maka tidak mencukupilah baginya untuk melaksanakan amal ibadah haji. Di dalam hukum syara lebih didahulukan memberikan nafkah kepada orang tua kita. Bila mana kita memilih naik haji ke Baitullah, pelaksanaan itu hukumnya haram, haji pun tidak sah. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Maka kedudukan kedua orang tua jauh lebih mulia, sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Yang kedua, orang yang tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk surganya Allah, bahkan mencium bau wanginya surga Allah, adalah dayus. Siapa itu dayus? Seorang suami yang tidak pernah merasa cemburu ketika istrinya berselingkuh. Itu dayus. Karenanya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, karena yang menjadi kayu bakarnya neraka itulah para manusia dan batu-batu berhala. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di dalam neraka terdapat beberapa malaikat yang sangat-sangat kejam. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah maksiat atas apapun yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apapun yang diperintahkan Allah semuanya akan dilaksanakan. Dayus, seorang suami yang tidak pernah merasa cemburu ketika istrinya berselingkuh. Pernah suatu ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang memiliki istri yang sangat cantik. Kemudian suatu ketika karena ada berita daripada orang banyak bahwa ketika dia keluar daripada rumah, istrinya membawa masuk laki-laki yang lain. Jadi suatu ketika dia keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah, dia berhenti sesaat bersembunyi. Ilum ikalan purmohnya bukan berita daripada manusia, rupanya benar adanya. Ketika dia keluar rumah, istrinya membawa masuk laki-laki lain ke dalam rumahnya. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku begini-begini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengingatkan, apakah benar apa yang engkau ceritakan? Kalau tuduhanmu tidak benar, maka engkau akan mendapatkan had tuduh. Benar ya Rasulullah. Kalau demikian, pulanglah ke rumah, nasihatilah istrimu dengan baik. Kali yang pertama dia menasihati istrinya, rupanya tetap terjadi hal yang sama. Pada kali yang kedua dia pun kembali bersembunyi. Ilum kali yang kedua punya pokok, rupanya tetap terjadi hal yang sama. Suaminya pun melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah terjadi kali yang kedua ya Rasulullah, istriku membawa masuk laki-laki ke dalam rumahnya. Apa kata Rasulullah? Pukullah dia sebagai pukul peringatan, sebagai pukulan memberikan pembelajaran, tapi jangan engkau aniaya istrimu. Dia pun melakukannya. Akan tetapi kali ketiga tetap terjadi. Dia pun mengadu kembali kali yang ketiga kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ceraikanlah istrimu. Lalu dia pun berkata, ya Rasulullah, saya masih mencintainya ya Rasulullah. Kalau begitu jawabmu, maka jumpailah Sayyidina Ali. Ketika berjumpa dengan Sayyidina Ali pun bertanya, apa masalahmu? Dia pun menceritakan kepada Sayyidina Ali. Apa jawab Sayyidina Ali? Ceraikanlah istrimu. Lalu dia pun menjawab, wahai Ali, saya sangat mencintai istri saya karena istri saya sangat cantik. Apa jawab Sayyidina Ali? Darahmu jauh lebih hina daripada darahnya seekor anjing. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila seorang suami tidak merasa cemburu yang demikian,
maka hinalah kedudukan kita hadirin sekalian. Maka ingat, istri dan anak itu memiliki dua kemungkinan. Kalau bukan dia akan membantu kita menjadi ahli surganya Allah, bahkan sebaliknya, dia akan menghina diri kita menjadi ahli nerakanya Allah. Na'udzubillah. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau hancurkan akan dirimu oleh harta-harta kamu, oleh anak-anak kamu daripada mengingat Allah. Di dalam terjemahan biasanya diartikan, wahai orang-orang yang beriman, jangan menyebabkan engkau lalai oleh harta kamu dan oleh anak-anak kamu daripada mengingat Allah. Tulhikum, merusak, menjadikan dirimu maksiat kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika, siapa saja yang melakukan demikian, fa ulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang merugi, kata Allah. Anak, istri merupakan kewajiban kita seorang ayah dan suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Semua kita ini adalah pemimpin. Sedikit tidaknya kita akan memimpin rumah tangga kita. Maka kelak di akhirat Allah akan mempertanggungjawabkan kembali terhadap kepemimpinan yang pernah kita pimpin selama kita hidup di dunia. Maka ingat sidang jamaah Jumat rahimakumullah, getanya bandum nak rumah, getanya wana anu lebih-lebih anu yang tak kuliah di Banda Aceh, yang tak ubah anu bak rumah kos tu. Di sana mereka tidak memiliki mahram, hana abang, hana adik dan sebagainya. Berbagai macam fasilitas kita berikan kepada anak perempuan kita di sana. Tablau HP, tablau Honda dan sebagainya. Tengah malam, poh 2 malam baru iwa bak rumah kos tunggu 2. Siapa kita? Dayus. Menyegetannya karena timplak sebagai dayus, nejab oleh Allah sebagai dayus. Apalah artinya amal ibadah kita? Begitu pula tiap malam legetanya ikut zikir. Setiap malam kita ikut berjamaah. Setiap waktunya kita ikut mengikuti pengajian, majelis taklim dan sebagainya. Pernahkah kita ingat anak kita di mana? Tiap malam tu kumuan-uin anak kita nyoba tengok jalan. Yang inang ilikut agam, yang agam ibahwa inang support anak tu. Anak kita punuh lapangan istirahat. Ika minimarket pun punuh. Kamu lain hilang kenang dua-dua dawetnya yang agam-agam tu dua. Yang inang-inang keketan lo balik support anak kita pada. Apakah kita lihat bila mana Allah mencampakkan kita dalam neraka? Apakah kita rela Allah ngecap kita sebagai dayus tu kemudian abu yang berbahagia? Yang uroyo Bandung kita karena di dalam masjid sama-sama kita ikut melaksanakan salat Jumat berjamaah. Nanti ngadu anu tu kan. Yang agam 4 yang inang ho kai te juru. Dayus. Maka orang tua yang dayus, suami yang dayus, jangankan masuk surga Allah, bau wanginya surga pun tidak akan pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmatinya. Na'udzubillah. Yang ketiga, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, golongan yang tidak akan pernah diberikan kesempatan untuk masuk dalam surganya Allah, itulah laki-laki yang menyerupai perempuan. Sawajan tengku yang keperti bencong yang muat-muat uronya itu. Makanya Rasulullah mengingatkan, la'anallahu, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan, wal mutasyabbihina minan nisa birrijal, dan perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki.
Maka uronyo anu darah gedanyo itu ilmu anu nyan hanaya itu. Istri yang memakai celana-celana ketat, pakaian-pakaian ketat, apakah dia itu tidak memiliki suami? Memang hawa gedanyo waktu kutakan dan bubunan anu. Memang hawa gedanyo waktu memang takan dan bubunan rumah. Coba tanyakan terhadap diri pribadi, layakkah itu seorang istri mukmin? Layakkah itu menjadi anak perempuannya hamba Allah yang beriman? Tanya mbak diri pribadi. Makanya seringlah muhasabah, introspeksi diri. Urangnya wala kita yang berzikir ibadat kepada Allah Jalla Jalla, bapak subhanallah di rumah bagaimana? Bapak alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Anak kita bagaimana? Jangan sampai Allah nejab bertanya dayus. Jangan sampai demikian tubuh berdua. Oleh karenanya, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama durhaka terhadap kedua orang tua kita, yang kedua daripada laki-laki yang dayus, suami yang dayus, orang tua yang dayus, yang ketiga daripada laki-laki yang menyerupai perempuan. Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhai olehnya, menjadi hamba-hamba yang dipersiapkan oleh Allah untuk menikmati surganya Allah, surga Jannatul Na'im. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأفهمنا بالعلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma ghfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir wa anta khairur rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.